Faman kana waktuhu at-ta'at, dan barang siapa waktunya adalah taat, kita melakukan sholat, orang melakukan zakat, orang melakukan sholat, orang berpuasa, orang melakukan apa saja taat, melakukan mengaji, beribadah, melakukan apa saja, fasabil husulul minnah minallahi ta'ala alaihi. Nah, barang siapa saja yang waktunya taat, waktunya mempunyai taat, nah maka jalannya itu hamba atau jalannya itu waktu adalah syuhudul minnah, kesaksian nugrah, kanugrahan dari Allah Ta'ala pada seorang hamba. Jadi maksudnya, jika seorang hamba waktunya taat, berwaktu taat, waktu beribadah, nah maka jalan itu waktu adalah dari Allah Ta'ala, adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Jadi jika kita sedang sholat, melakukan puasa, mengaji Quran, terus berkhidmah pada guru dan orang tua, dan kita melakukan sedekah, nah itu waktu taat. Nah itu taat itu ya, ketaatan waktu taat itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala, sebuah kenikmatan dari Allah Ta'ala pada kita ya. Nah, kita melakukan sholat, nah itu waktu melakukan sholat itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala ya guys, anugerah dari Allah Ta'ala. Anhadahu, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi hidayah pada seorang abdi, pada seorang hamba, laha, untuk taat, untuk beribadah. Wafaqahu, dan Allah Ta'ala memberi taufik pada seorang hamba lil qiyami, untuk beribadah biha, dengan itu taat. Nah jadi kita melakukan ibadah, kita melakukan sholat, nah sholat itu yang dilakukan oleh kita adalah hidayah dari Allah dan adalah taufik dari Allah. Nah itu sebuah kenikmatan. Kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, itu hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Waman kana waktuhul maksiat, dan barang siapa waktunya sedang bermaksiat, kita sedang bermain pacaran, kita sedang melihat aurat perempuan ya guys, nah itu waktu maksiat. Nah famuk tadul haqqi minhu wujudul istighfar wan nadami, maka hak untuk seorang abdi adalah membaca istighfar, sadar, sedih. Nah jadi kalau kita sedang waktu bermaksiat, kita melakukan maksiat, nah adalah hak untuk kita adalah membaca istighfar, sedih, melakukan maksiat, atas melakukan maksiat. Nah, jadi kalau kita sedang waktunya melakukan dosa, jadi hak untuk kita adalah membaca istighfar, adalah hak untuk kita bersedih nah ketika sedang melakukan maksiat ya guys. Tetap harus sadar, walaupun kita sehari melakukan maksiat 1000 kali, akan tapi jangan lupa membaca istighfar. Kenapa? Karena kita seorang manusia biasa, seorang hamba yang lemah, yang tidak berdaya ya guys, untuk melakukan sholat. Kita tidak berdaya kalau tanpa taufik, tanpa hidayah Allah. Harus bersedih kita melakukan maksiat. Hak itu adalah hak seorang manusia, seorang hamba pada Tuhannya, pencipta alam. Kita hak melakukan sedih, merasa sedih, hak membaca istighfar. Waman kana waktu nikmat, dan barang siapa waktunya sedang nikmat, kita mendapat kenikmatan. Sekarang kita mendapat kesehatan, mendapat makan, mendapat minum, mendapat bisa berbicara, bisa ngobrol enak, bisa makan, bisa itu. Nah siapa saja yang waktunya sedang bernikmat, fasabilu asyukru, maka jalannya itu waktu adalah syukuran. Jadi jalannya, jadi jika kita mendapat kenikmatan, maka kita harus melakukan syukuran. Hak untuk kita merasa bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan alhamdulillah amin. Hak untuk kita diberi kesehatan, kita diberi nafas, diberi makan, bisa berjalan, bisa bekerja, sehat, kita semangat hidupnya, kita semangat real, semangat, kita muda, kita masih sehat. Itu adalah hak untuk kita membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Puji adalah hanya milik Allah, pencipta alam semesta, yang mengurus alam semesta. Nah, adalah hak untuk bersyukur kalau sedang waktunya kita mendapat kenikmatan. Wahwa, dan syukuran itu adalah farahul qalbi billah. Adalah tenangnya hati billahi, dengan pertolongan Allah. Kita bahagia, kita senang mendapat pertolongan Allah, mendapat hidayah dari Allah, mendapat pertolongan dari Allah. Kita senang, alhamdulillahirabbil. Saya sehat, alhamdulillah, saya bisa ngopi, saya bisa merokok, ya guys. Nah, itu bersyukur, haknya bersyukur kalau kita mendapat sebuah kenikmatan.
Wa man kana waqtul baliyah, dan barang siapa waktunya adalah balahi, waktunya ujian, waktunya mendapat balahi, fasabiluhu ar-ridha bil qada, maka jalannya itu menghadapi waktu adalah ridha bil qada, ridho dengan qada Allah, ridho dengan iradah Allah, ridho dengan apa yang terjadi dari Allah, dengan ciptaan Allah, ridho. Kita seperti contoh, kita mendapat sakit yang sakit, atau kita ditinggalkan orang tua, kita ditinggalkan saudara, meninggal. Nah, kita jalannya supaya kita mendapat ridho Allah adalah kita harus ridho pada ridho Allah, ridho pada ridho Allah, memasti Allah, hak kita ridho pada ciptaan Allah, pada semua yang terjadi kita harus ridho, ridho pada qada, wasubri, dan sobar, ya. Jadi jalannya kita mendapat ujian, jalannya kita menghadapi setiap masalah, rintangan-rintangan dan ujian-ujian sakit, jalannya dihadapinya dengan ridho dan dengan sobar. Nah, jadi hak untuk kita ridho bil qada, sabar untuk kita. Karena tidak ada jalan lagi. Kalau kita sedang mendapat sakit, mendapat ujian, tidak ada jalan lagi selain ridho bil qada dan sobar. Karena apa? Karena suatu ujian kalau kita tidak sabar, ujian tidak akan menghilang dan tidak akan bertambah, ya guys. Tidak ada manfaatnya kita tidak sabar, tidak ada manfaatnya kita marah-marah, tidak ada manfaatnya kita galau, tidak ada manfaatnya. Ridho saja pada apa yang terjadi, karena Allah Ta'ala Allah Ta'ala pencipta segala yang terjadi, Allah Ta'ala yang maha tahu pada segala apapun yang terjadi. Di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Itulah kehidupan. Namanya juga hidupan, ya guys. Ada malam, ada siang, ada hujan, ada terang benderang, ada bulan, ada mentari, ada cerah, ada mendung. Nah, itulah kehidupan. Itu kehidupannya, guys. Jadi dihadapinya harus dengan ridho bil qada dan sobar.